Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang proses pendaftaran. Di mana ketika pasien masuk, biasanya kan melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu, terus ada pendataan data pasiennya. Nah, nanti ketika si pasien datang, ya, ketika si pasien melakukan pendaftaran, dia bisa masuk dengan cara rawat jalan, bisa rawat inap, terus nanti ketika pembayarannya bisa dengan bayar sendiri atau dengan BPJS dan yang lainnya ya. Nah, kalau misalnya dia masuk ke rawat jalan ya, kalau dia masuk ke rawat jalan berarti dia langsung melakukan pemeriksaan kan? Dia ke poli yang mana? Seperti itu. Dan tapi kalau misalnya dia rawat inap berarti nanti akan ada proses penyimpanan informasi, nomor rawatnya berapa ya, nomor rawatnya berapa, tanggal masuknya kapan, tanggal keluarnya juga kapan, terus dia menempati tempat tidur yang mana. Oleh karena itu, pada proses kali ini tidak cuma membahas tentang pendaftaran, tapi sebelum itu kita akan mempersiapkan data masternya terlebih dahulu, seperti data tempat tidur, terus data ruang rawat inapnya, terus tabel apalagi modul gedung rawat inapnya. Jadi di sini saya mempunyai konsep untuk tempat tidurnya itu. Tempat tidur kan berada di dalam ruangan. Nah, terus ruangan itu berada di dalam gedung gitu kan. Nah, ruangan itu berada di dalam gedung, misalnya gedung A. Nah, di sini misalnya ada contoh ada gedung Cut Nyak-Din. Nah, di gedung Cut Nyak-Din kan nanti bisa jadi ruangannya banyak nih. Kan ini. Nah, di gedung Cut Nyak-Din kan ruang rawat inapnya kan banyak, bisa jadi ada ruang melati, ruang mawar dalam satu gedung. Nah, nanti di dalam ruang melati misalnya baru ada bednya kan, atau ada tempat tidurnya. Nah, nanti misalnya ruang melati ini ada tempat tidur dengan kode 001, ada tempat tidur dengan kode 002, ada tempat tidur dengan kode 003. Nah, untuk kode ini sendiri kan dia sifatnya adalah varchar. Jadi Anda bisa input ya. Anda bisa input seperti itu. Nah, oke. Jadi setelah Anda mengerti konsep dari database atau data tabel-tabel yang mendukung untuk proses pendaftaran, seperti biasa kita harus import dulu ya, tabel ini. Oke, tapi sebelum kita import ada perubahan sedikit di sini. Saya lupa menambahkan nomor rekam medisnya ya. Jadi di sini kita tambahkan nomor rekam medisnya. Oke, nomor rekam medis setelah nomor rawat. Nomor rekam medis. Oke. Varchar misalnya 6, simpan. Nah, kalau sudah, terus di tabel rawat inap di sini nggak perlu lagi nomor rekam medisnya. Jadi di sini saya hapus. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda ingin lihat detail dari desain ini, Anda bisa lihat seperti ini. Di sini ada tabel pasien ya, tabel pasien. Terus di sini ada tabel pendaftaran, ada tabel rawat inap, tabel tempat tidur, tabel gedung rawat inap, dan tabel ruang rawat inap. Seperti ini relasinya. Oke, kita ekspor sekarang. Setelah itu seperti biasa nanti modul yang pendaftaran ini akan saya sertakan dalam DVD tutorial. Jadi Anda bisa pelajari dulu dan sebelum Anda import. Oke, kalau misalnya sudah, silakan buka database kita yang SIM-RS tadi. Kita import, lalu pilih file tadi ya. Pilih file yang modul pendaftaran. Kalau sudah, klik kirim. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke, proses import data sudah selesai. Sekarang jumlah tabelnya sudah menjadi 22 tabel ya. Sudah semakin banyak seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Setelah video ini nanti kita akan mulai membuat modul-modulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.